Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kembali bertemu dengan saya dalam aksi nyata modul 1.4 dengan topik diseminasi budaya positif. Perkenalkan, saya Muslimin dari SMKN 1 Kaliorang, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Adapun tujuan aksi nyata saya kali ini yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua yaitu menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam penerapannya yaitu menghadap kepada kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan budaya positif di sekolah bersama dewan guru yang ada. Kemudian yang kedua, mengumpulkan dewan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, dalam hal ini keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kemudian yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Kemudian yang terakhir, memantau, kemudian merefleksikan dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Adapun dukungan yang saya butuhkan dalam kegiatan tersebut, yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Kemudian yang kedua yaitu sarana dan prasarana yang relevan yang akan digunakan untuk mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah. Kemudian yang terakhir, partisipasi orang tua, wali murid dalam melakukan penerapan budaya positif secara berkesinambungan di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Pada kegiatan pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan diseminasi budaya positif dari para calon guru penggerak kita, yaitu Bapak Muslimin, Ibu Nuria dan Ibu Putri Fitrilia. Tapi sebelumnya itu mari mengangkat lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mari kita berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sana aku berdiri, jadi baru ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya kita langsung saja untuk acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh para calon guru penggerak angkatan ke-9 di sekolah kita, yaitu dari Bapak
Mulia dan Indonesia. Tapi sebelumnya dipersilakan kepada wakil kepala sekolah untuk menyampaikan arahannya. Kepada Bapak Fajar dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak Ibu guru yang hebat semua. Pada kesempatan ini terima kasih telah berkumpul di tempat ini untuk suatu acara, yaitu penyampaian dari teman-teman kita atau guru calon guru penggerak angkatan 9 untuk membawakan sebuah materi tentang budaya positif. Mudah-mudahan nantinya dengan pemaparan materi budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita di SMK Negeri 1 Kaliurang. Adapun pemateri pada kesempatan ini Bapak Ibu guru, ada 3 orang ini di SMK Negeri 1 Kaliurang. Yang pertama ada Pak Muslimin, ada Bu Dia, dan ada Bu Putri. Baik Bapak Ibu guru hebat, saya harapkan untuk mendengarkan materi yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak angkatan 9. Tentunya nanti diharapkan dapat diterapkan di sekolah kita di SMK Negeri 1 Kaliurang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya berterima kasih kesediaannya semuanya untuk hadir di tempat ini untuk mendengarkan, mencari pengalaman, wawasan tentang budaya positif. Mungkin itu saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Budaya positif yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Niluria Kurnia di SPD. Kepada Ibu dipersilakan. Izin Bapak Wakil Kepala Sekolah, terima kasih untuk presenter. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Luar biasa. Oke, terima kasih. Seperti yang sudah disampaikan tadi, pada kegiatan ini saya selaku pembawa materi yang pertama akan menyampaikan pendahuluan dulu. Nah, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, sekolah diibaratkan sebagai tanah lahan untuk menanam padi atau yang lainnya, sedangkan murid itu diibaratkan sebagai bibit tanaman dan sekolah sebagai gurunya sendiri sebagai petani atau tukang kebun. Ya, Bapak Ibu, jadi kita di sini adalah sebagai tukang kebun. Murid kita itu adalah sebagai bibit dan sekolah itu sebagai lahan untuk menanam bibit tanaman. Nah, merujuk kepada hal itu, ya, tugas seorang guru ya itu menyediakan lingkungan belajar ya yang menyenangkan, yang nyaman dan dapat melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik seperti yang dilakukan petani, ya kan? Kalau petani menanam bibit tanaman atau menanam padi, petani akan berusaha menyediakan lahan atau tempat untuk tumbuhnya padi itu supaya padi itu dapat tumbuh dengan baik, ya. Karena suasananya masih adem, saya kasih ice breaking dulu lah. Oke, Bapak Ibu semua, perhatikan clue yang akan saya berikan. Clue-nya adalah bumi itu bulat. Oke, bumi itu bulat. Ya, kemudian 10 itu 1, 9 itu 1,
8 itu 2, 7 itu No. 0. Oke, bagus sekali. Kalau 88? 4. Oke, great. Berapa, Pak? 4 Bu. Ya, bagus sekali. Kalau 100? 3. 2. 2. Kalau 888? Oke, baik sekali. Jadi semuanya masih semangat ya? Iya Bu. Oke, terima kasih. Bisa tambah lagi 1 ke Bu. Cukup Pak ya? Oke, kita lanjutkan. Sesuai dengan tema diseminasi makan kami bawakan pada pagi hari ini, yaitu budaya positif. Sebelum kita masuk ke budaya positif, Bapak Ibu semua tahukah apa itu budaya positif? Kebiasaan positif. Oke, baik sekali Bu Linda. Kebiasaan positif. Menurut Bapak Ibu sekalian, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Sudah, alhamdulillah sudah ya. Baik, saya lanjutkan yang kedua, itu ada konsep disiplin positif. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, sekarang saya mau tantang Bapak Ibu guru untuk mencari pasangan berdua atau bertiga. Bapak Ibu guru yang memerankan A. Oke ya, Bu Elis jadi A, Bu Indah jadi A. Bu Elis dan Bu Indah kepalkan tangannya. Sudah? Nah, kemudian nanti tugasnya Bu Ipa merayu Bu Elis, memerintah, memaksa untuk membuka. Ya, Bu Nani juga sama Bu Kartini. Paksa Bu Indah untuk membuka genggaman tangannya. Kemudian Bu Elis dan Bu Indah, kenapa menggenggam tangan? Misalnya Bu Elis dan Bu Indah mempunyai sesuatu yang berharga yang harus Bu Indah dan Bu Elis simpan. Ya. Jadi pada hitungan ketiga, kalau berhasil membuka dan kalau mau dibuka, tolong kasih tahu saya. Oke? Paham instruksi? Oke, terima kasih. 1, 2, 3. Boleh dirayu, boleh diancam. Kita kan teman. Kasih sedikit gelis, saya kasihkan cepat. Oke, Bu Elis mau membuka. Bu Indah? Nggak mau? Oh, nggak mau. Sudah ditawarin, disogok gua nggak mau. Oke, terima kasih. Nah, yang saya peragakan tadi itu adalah mengenai teori kontrol. Jadi bagaimana tadi Bu Elis dan Bu Indah itu dikontrol oleh lingkungannya. Apakah dia mau membuka, apakah tidak? Ternyata Bu Indah nggak mau. Kemudian Bu Elis mau. Nah, begitu sudah yang dirasakan oleh murid-murid kita. Ya, ketika kita di sekolah mengajak mereka belajar, itu kan kadang kita merayu, mengajak, memaksa, bahkan kalau nggak ikut jam ibu atau kalau nggak ikut kelas ibu, kalian nggak naik kelas, ya kan? Nah, itu namanya teori kontrol. Ya, kemudian di sini ada yang namanya stimulus respon dan teori kontrol. Nah, Bapak Ibu sudah bisa lihat, silakan disimak saja. Nah, kemudian yang tadi budaya positif. Untuk menciptakan budaya positif, yang pertama dan esensi yang harus kita lakukan itu adalah menerapkan disiplin positif. Nah, disiplin positif itu sendiri adalah dalam budaya kita. Makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, pastikan ya, kalau kita bilang kata disiplin yang terdengar itu pasti tegas,
patuh dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri tentunya ya. Kemudian hingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal. Dan pendidikan di Indonesia mengacu pada nilai-nilai universal yang kita pahami sebagai profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi yang sudah dijelaskan ya. Nah, kemudian lanjut. Nah, dari yang tadi bagaimana murid itu berperilaku ya, ada motivasi perilaku manusia. Kita ngapain sih ke sekolah ini? Bapak Ibu datang sebelum jam 7.30 atau sebelum jam 8 pagi, itu motivasinya apa? Pak Doa, motivasinya apa kalau ceklok sebelum jam 8? Apa ya? Apa yang menyebabkan Pak Doa mau Tanggung ceklok? jawab, Bu. Tanggung jawab luar biasa. Kemudian Bu Indah, apa Bu Indah motivasinya? Ya, semangat, selalu semangat datang pagi. Oke, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Pak Doa dan Bu Indah. Nah, ada menurut Diane Gosling dalam bukunya Restructuring School Discipline, ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 hal yang menyebabkan manusia itu melakukan sesuatu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini yang sering kita temui di sekolah ya. Murid-murid kita rasanya motivasi yang dia lakukan di sekolah adalah untuk motivasi yang pertama. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Ya. Ya kan, mereka itu seakan-akan terpaksa. Ya. Saya terpaksa datang ke sekolah, ya kan? Karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, misalnya murid itu datang, saya biasanya dikasih reward sama Pak Doa, atau saya biasa dikasih coklat sama Bu Elis, misalnya seperti itu. Ya, kemudian yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di antara ketiga motivasi ini, kita menginginkan murid-murid kita ataupun pribadi kita itu melakukan sesuatu berdasarkan motivasi yang ketiga. Jadi benar sekali yang dilakukan Pak Doa dan Bu Indah, bahwa misalnya kita ya sebagai guru datang sebelum jam 8 karena memang tanggung jawab kita, karena semangat kita memang harus melakukan aktivitas dan tugas sehari-hari. Jadi datang jam 8. Nah, murid-murid kita itu juga bagaimana caranya kita membuat mereka membudayakan, oh datang pagi itu bukan supaya tidak dihukum, ya kan? Padahal kalau kita muridnya datang lambat kan kita hukum di depan atau kena poin. Nah, gimana caranya kita membuat murid kita datang pagi tapi dengan motivasi, oh saya ingin menjadi orang yang memang menghargai nilai-nilai yang saya percaya, itu nilai disiplin. Seperti itu. Nah, lanjut menyangkut dari tadi ya. Tadi kalau misalnya motivasi sudah ada 3. Nah, sekarang kalau tadi muridnya datang terlambat, ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, untuk hukuman sendiri, kalau hukuman pasti sudah familiar ya dengan kita. Oh, saya dihukum Bu, atau kita ingin menghukum murid, saya hukum kamu dengan begini. Nah, kita harus memahami dulu apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Nah, hukuman sendiri adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan dalam bentuk reinforcement, ya, dalam bentuk tekanan. Kemudian penderitaan dalam rangka pembinaan dan perbaikan tingkah laku sehingga tidak terulang kembali, itu hukuman. Kemudian selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi adalah akibat, hasil
hasil, impact, atau pengaruh dari suatu perbuatan. Selanjutnya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, saya ingin memperdalam lagi yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Oke, Bapak Ibu silakan perhatikan slide. Ada 4 kasus di situ. Kasus pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah tindakan itu termasuk tindakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, Pak. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi pada A? Apa ya? Kalau hukuman sih itu kan bersifatnya apa ya? Menurut saya sih, ya pengalaman saya itu kalau hukuman itu sudah tidak bagus lagi untuk anak-anak kita, ya apalagi anak-anak kita sudah dewasa, sudah besar, ya sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Tapi kita harus ambil yang konsekuensi yang baik aja, yang bersifatnya artinya bukan berarti ada hukuman ini kan banyak, ya bisa hukuman itu bisa aja suruh dia cabut rumput, apa pilih kotoran, atau kadang-kadang kan sebelumnya itu kita itu biasanya memukul, ya kadang-kadang. Tapi saya ya biasanya ya mungkin bapak ibu mungkin tahu ya. Nah kemudian konsekuensinya itu ya kita harus cari ya yang mana yang lebih baik dari hukuman itu ya. Oke, terima kasih Pak Doa. Ibu-ibu yang lain, menurut ibu-ibu ini hukuman apa konsekuensi? Pak Doa katanya konsekuensi. Bu Indah, termasuk hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya Bu, ini merupakan hukuman atas atas konsekuensi yang konsekuensi yang dia dapatkan gitu kan, tapi juga termasuk dalam bentuk hukuman gitu atas kesalahan yang dia lakukan. Oke, terima kasih. Jadi yang poin 1 ini adalah konsekuensi. Bingung? Bingung. Lanjut ke kasus kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman konsekuensi? Hukuman. Iya. Ya, itu hukuman. Beda kan dengan Ya, yang beda. poin 1? Lanjut, poin 3. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Betul sekali. Konsekuensi. Dan yang terakhir poin 4. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Iya, Bapak Ibu sekarang sudah memahami yang mana yang dimaksud hukuman, yang mana yang dimaksud oleh konsekuensi. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Putri. Terima kasih. Terima kasih Bu ya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memaparkan mengenai keyakinan kelas. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Iya, Bu. Mengapa keyakinan Bapak Ibu sebelumnya sebelum memasuki kelas ada yang membuat peraturan kelas? Ada, Bu. Kenapa Pak Doa boleh memaparkan kenapa Pak Doa membuat peraturan kelas? Yang pertama adalah kenapa saya membuat peraturan kelas, karena itu adalah kesepakatan bersama supaya anak-anak itu tidak melakukan hal-hal yang di luar dari tata tertib yang ada di sekolah tersebut. Itu aja, Bu. Terima kasih Pak Doa. Sebelumnya Bapak Ibu ada yang sudah pernah mendengar keyakinan kelas? Belum kan? Di sini kalau yang tadi dipaparkan oleh
Pak Doa. Pak Doa tadi kan mengajak anak-anak ya Pak, Ya. untuk berdiskusi mengenai peraturan, mengenai tata tertib apa sih selama pembelajaran, selama proses pembelajaran Pak Doa. Ya. Nah, di sini saya ingin menyampaikan perbedaan mengenai keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Peraturan kelas itu yang kita mewajibkan anak-anak. Misalnya, kalian wajib mengumpulkan tugas yang ibu berikan. Harus minggu ini, misalnya. Itu peraturan. Itu peraturan. Ada unsur keterpaksaan, bukan dari kedua belah pihak. Kalau tadi Pak Doa sudah membuat kesepakatan kelas yang melibatkan murid-murid, itu namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas dilatar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingat untuk melakukan tindakan kebaikan atau kedisiplinan. Di sini tujuan keyakinan kelas ada 4. Yang pertama, menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian bersama guna pembelajaran yang efektif. Tadi seperti contoh yang Pak Doa berikan, Pak Doa sudah melakukan langkah yang pertama. Terus langkah yang kedua, mewujudkan merdeka belajar berpihak pada murid. Ketiga, menciptakan komunikasi segala arah antar guru dan murid-murid. Yang keempat, membiasakan budaya dan disiplin positif. Kriteria pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga sekolah atau warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Tadi mungkin dari contoh yang Pak Doa berikan, itu sudah masuk ke keyakinan kelas. Tapi mungkin kalau misalnya ada kalimat yang ada unsur keterpaksaan, itu bisa ditinjau kembali untuk keyakinan kelasnya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Di sini menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, sebelum kita membahas mengenai teori pilihan, di sini ada salah satu studi kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal ini? Kira-kira siapa Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya? Bu Linda? Jika saya menghadapi situasi itu, mungkin yang akan saya lakukan adalah
bertanya langsung kepada Doni, kira-kira alasan apa dia melakukan meminta bekal makan siang teman-teman. Tidak menutup kemungkinan Doni ini mungkin dari latar belakang keluarga yang kurang mampu dalam tanda kutip, sehingga orang tuanya tidak mampu menyediakan sarapan untuk dia. Sehingga apa yang bisa kita lakukan dengan meminta teman-temannya untuk saling berbagi dengan Doni. Tidak ada salahnya saling berbagi supaya si Doni ini bisa merasakan kasih sayang, perhatian dari teman-temannya, dan juga teman-temannya itu dapat belajar saling membantu dengan bersama teman, khususnya bagi yang membutuhkan. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih Bu Linda. Menurut pendapat Bu Linda itu tepat karena di sini ada 5 kebutuhan dasar. Kita kalau misalnya menemukan suatu kasus, kita sebagai seorang pendidik atau guru diharapkan jangan langsung menjudge anaknya. Kita tanya dulu kenapa mereka seperti itu, dan di sini ada 5 kebutuhan dasar yang mendasari kenapa atau sebabnya apa anak bisa melakukan itu. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup misalnya tadi seperti Doni yang dicontohkan Bu Linda tadi, mungkin ya Doni itu dari keluarga yang kurang mampu. Di sini makanya kenapa Doni suka meminta paksa bekal teman-temannya, karena kebutuhan bertahan hidup itu sangat penting dalam kebutuhan dasar manusia. Gak hanya makanan, tetapi pakaian misalnya, kenyamanan, itu kebutuhan bertahan hidup. Terus selanjutnya yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu sangat dibutuhkan. Mungkin di sekolah, di rumahnya anak-anak tuh kurang rasa kasih sayang, makanya kenapa untuk mendapatkan rasa kasih sayang itu mereka mencurahkannya di sekolah. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Di sini anak bisa mungkin dia mengharapkan untuk mendapatkan harga dirinya, terus keinginan untuk dianggap memimpin suatu kelompok. Yang keempat, kebebasan kebutuhan akan pilihan. Di sini mereka memiliki mandiri, anak juga diharapkan dapat memiliki pilihan, mencoba hal yang baru. Terus yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Anak-anak tuh kadang-kadang kalau sudah di rumah nggak ada tempat pelampiasan, pasti mereka di sekolah ya main-main aja, dan itu bukan salah mereka, karena itu 5 kebutuhan dasar yang harus kita ketahui dulu. Anak-anak tuh perlu itu. Jadi kita sebagai seorang pendidik diharapkan menanyakan dulu 5 kebutuhan dasar itu sebelum kita menjudge anaknya. Oh, anak ini tuh nakal, anak ini tuh baik atau apa. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas merupakan impian dari setiap orang. Di sekolah tidak hanya guru yang memiliki dunia berkualitas, namun murid pun memiliki dunia berkualitas yang diharapkan. Sehingga kita sebagai guru sebaiknya mengkomunikasikan apa yang kita harapkan dan apa yang murid harapkan agar terbentuknya suatu keyakinan yang akan diwujudkan bersama-sama. Di sini misalnya kita tuh pasti memimpikan murid kita akan menjadi apa sih? Kita tuh pasti menginginkan murid yang rajin-rajin, pintar-pintar semuanya. Dan anak-anak, murid-murid kita juga memimpikan, oh mereka tuh memimpikan guru-guru yang asik, mungkin diajak komunikasi, bisa sharing-sharing, terus pembelajarannya juga bervariasi, menyenangkan. Nah, di sini diharapkan kita bersama-sama murid untuk membuat suatu lingkungan belajar yang menyenangkan. Sekian perantaraan saya, diserahkan oleh Pak Muslimin. Aplaus dulu ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjutkan presentasi yang terdahulu disampaikan oleh Ibu Miluhiah Damiari dan
Ibu Putri Utami. Dalam hal ini kita berkolaborasi dalam diseminasi untuk menyampaikan budaya positif ke Dewan Guru yang ada di SMKN 1 Kaliorang. Di sini saya mengambil materi tentang posisi kontrol seorang guru. Jadi menyambung apa yang disampaikan oleh Ibu Ria tadi, bahwa posisi kontrol seorang guru itu menekankan pada satu, menghukum, kemudian membuat rasa bersalah, kemudian pemantau, kemudian menjadi teman, kemudian yang terakhir adalah menjadi manajer. Dari posisi kontrol yang ada di atas ini, di slide ini, 5 posisi kontrol ini, yang paling ideal posisi kontrol bagi guru bisa menempatkan dirinya menjadi manajer. Itulah posisi yang paling baik dalam yang harus diambil oleh seorang guru. Kemudian yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di posisi kontrol sebagai manajer ini, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mengambil tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi murid bisa memahami bahwa apabila saya melakukan perbuatan ini, maka konsekuensinya seperti ini, cara mempertanggungjawabkannya seperti ini. Jadi anak-anak akan atau murid akan meminimalkan untuk melakukan kesalahan. Kemudian selanjutnya, posisi manajer, keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sudah tadi disinggung di awal di pemaparan Ibu Putri, bahwa keyakinan kelas itu untuk membangun supaya ada rasa tanggung jawab. Dalam hal ini, di segitiga restitusi, ada yang dikatakan dengan istilah segitiga restitusi yang memuat 3 tahapan penanganan terhadap permasalahan yang ada di dalam sekolah. Yang pertama adalah guru berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Tujuannya yaitu menghasilkan murid yang mandiri, bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Kemudian, baik, jadi di segitiga restitusi tadi, di bagian menstabilkan identitas, apabila kita mendapatkan permasalahan di sekolah, ya misalkan seperti ini, mungkin kita akan langsung memarahi anak tersebut. Ya, misalkan anak itu datang terlambat. Ya. Kenapa kamu datang terlambat? Apa kamu main game itu sampai malam hingga kamu datang ke sekolah terlambat? Tapi kita sebagai seorang guru yang menerapkan segitiga restitusi tersebut, kita harus menstabilkan kondisi anak tersebut dulu. Langkah awal kita. Jadi kita memanggil anak tersebut, ya, ngomong, berbicara dengan lembut, dengan sopan. Ya, tentunya tidak melibatkan teman-teman yang lain yang akan nantinya membuat anak itu merasa malu. Jadi kita ngomong secara persuasif. Ya, jadi di tahap menstabilkan identitas itu kita memberikan kesempatan kepada murid itu untuk meluapkan bagaimana dia memunculkan alasan dia melakukan itu. Ya, jadi kemudian apabila di proses memvalidasi tindakan yang salah, itu kita memberikan pengantar kepada siswa bahwa apakah yang mereka lakukan itu sudah benar atau tidak. Jadi anak murid itu akan berpikir, oh apa yang saya lakukan ini sudah benar, oh ini sudah salah. Ya, jadi di bagian menanyakan keyakinan kembali, berdasarkan keyakinan yang kita sudah buat sebelumnya, kita menanyakan keyakinan itu apakah menyalahi keyakinan yang kita buat ataukah sudah sesuai dengan keyakinan yang kita sudah buat sebelumnya. Jadi saya akan memunculkan sebuah ilustrasi seperti ini. Pada saat pembelajaran bahasa Inggris misalkan, ya, pada saat pembelajaran bahasa Inggris
Bapak Ibu guru yang mengajar pembelajaran bahasa Inggris pada saat itu lagi mengikuti pembelajaran dari internet. Jadi dia fokus untuk mengikuti pembelajaran daring sehingga kelas itu diberikan tugas untuk mengerjakan pekerjaan. Sebelumnya, sehari sebelumnya sudah disampaikan bahwa untuk kegiatan besok silahkan membawa kamus bahasa Inggris untuk mengerjakan materi-materi tentang prosedur teks misalkan, yang tentunya menjawab pertanyaan yang membutuhkan alat bantu untuk mentranslate teks yang ada. Pada besokan harinya ada seorang siswa yang tidak membawa kamus. Ya, ada seorang siswa yang tidak membawa kamus, anggaplah namanya si A. Si A tidak membawa kamus sehingga dia merebut kamus temannya. Terjadilah keributan dalam satu kelas itu. Kemudian dia tidak mengerjakan tugas yang diberikan, ya. Kemudian pada esok harinya dia dilaporkan oleh ketua kelas. Setelah dicek ternyata memang tugas si A itu tidak masuk. Guru itu mencek tugasnya tidak masuk. Kemudian dipanggillah si A. Kira-kira Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan sesuai dengan skenario yang telah saya ceritakan? Kira-kira menurut Pak Doa apa langkahnya apabila menerapkan segitiga restitusi itu? Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian kedua, memvalidasi tindakan yang salah oleh siswa tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan. Kira-kira bisa diilustrasikan Pak Doa? Mungkin bisa gini, Pak Doa sebagai guru, saya sebagai siswa. Silakan dari di sini Pak Doa dulu. Kita bermain peran. Saya sebagai guru, saya sebagai siswa, Bapak sebagai guru. Menangani persoalan yang tadi. Maksudnya di mana nih? Ya. Bapak tadi skenario-nya adalah Bapak memanggil saya sebagai si A yang membuat keributan di kelas itu, tidak mengerjakan tugas. Ya. Apa yang Bapak lakukan untuk saya dengan penanganan segitiga restitusi tersebut? Atau gini, dibalik karena Bapak siswa misalkan. Yusuf Doa, silakan dulu. Kamu tahu apa kira-kira yang menyebabkan kamu saya panggil ke ruangan Bapak? Kira-kira apa menurut? Kemarin itu saya rebut kamu bermain karena saya nggak bawa kamus Pak. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan? Bapak saya kan kondisi kamus Pak. Ya, sebenarnya hal tersebut adalah hal yang lumrah karena ekonomi seseorang itu tidak sama semua. Jadi saya percaya bahwa sebenarnya kamu sangat ingin untuk membawa kamus, tapi karena kamu tidak memiliki uang untuk membeli, makanya kamu tidak membawa kamus. Jadi, tapi menurut saya dengan merebut kamus teman yang lain, itu juga tidak bagus. Jadi apakah tindakan kamu itu menurutmu sudah benar atau salah? Salah. Letak kesalahannya di mana? Kesalahannya karena saya mengambil kamusnya teman saya. Jadi di bagian keyakinan yang kita buat sebelumnya itu nilai kebajikan yang mana? Yang dilanggar. Disiplin. Disiplin ya. Ya, disiplin. Baik, untuk lain kali kedepannya kalau ingin minjam kamus, silakan pinjam dengan baik ke temannya. Apabila tidak dipinjamkan, silakan ke perpustakaan itu. Oke, untuk itu terima kasih. Saya sangat mengapresiasi kamu sudah hadir untuk menyampaikan apa yang kamu lakukan. Silakan kembali. Jadi Bapak Ibu, itulah satu contoh peran yang nantinya apabila kita menemukan dalam situasi kondisi nyata di sekolah kita, seyogianya kita harus menerapkan segitiga restitusi dalam penanganan kasus di dalam sekolah kita. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kami dari tim kolaborasi diseminasi
budaya positif angkatan CGP angkatan 9 dari SMKN 1 Kaliorang sangat berterima kasih atas kerjasama dan partisipasi Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah meluangkan waktu untuk hadir mendengarkan diseminasi pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah cara diseminasi budaya positif yang telah dibawakan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan ke-9 dari sekolah kita. Atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan memulai dengan membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dibuat supaya nanti terbentuk tanggung jawab buat rasa nyaman kita belajar. Maka anak-anak sekalian diharapkan bisa memberikan masukan. Nilai kebajikan yang pertama adalah menghormati. Ya, jadi bagaimana kita menghormati guru, kemudian menghormati teman, kemudian warga sekolah yang ada. Kemudian partisipasi, ini menyangkut keaktifan. Ya, nilai kebajikan yang ketiga adalah kejujuran. Bagaimana kita berlaku jujur terhadap pekerjaan kita, terhadap pembelajaran, terhadap guru dan orang lain. Kemudian nilai kebajikan yang keempat adalah tanggung jawab. Bagaimana kita membangun tanggung jawab kita terhadap tugas yang diberikan, terhadap pembelajaran yang diberikan. Kemudian nilai kebajikan yang kelima yaitu menjaga kebersihan lingkungan kelas. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Baik, untuk selanjutnya saya akan membagikan sticky note kepada anak sekalian untuk diisi berdasarkan nilai kebajikan tersebut yang setelah dipaparkan. Nilai kebajikannya sudah diurutkan tadi, sudah dijelaskan: menghormati, partisipasi, kejujuran. Jadi silahkan diisi sticky note-nya sesuai dengan keinginan anak sekalian mengenai nilai kebajikan tersebut. Oke? Nanti sticky note-nya nanti ditempel di sini. Oke. Silahkan diisi, ya. Tulis nama, kemudian diisi nilai kebajikan menghormati apa, misalkan menghormati guru dan sesama teman, misalkan. Ya. Tidak boleh ada kata harus, ya. Tidak boleh kata harus, tidak boleh ada kata tidak, karena ini adalah keyakinan kelas. Ya, silahkan diisi. Ya. Nanti ditempel di atas. Silakan diisi. Ya. Oke, silakan diisi. Ya, silakan diisi, nanti ditempel di atas. Ya. Berdasarkan nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang Anda sudah buat, dari beberapa kebajikan yang sudah disampaikan sebelumnya, sudah terbentuklah ya beberapa keyakinan kelas berdasarkan pendapat anak-anak sekalian.
Jadi yang pertama adalah, saya bacakan, bagian kebajikan menghormati. Keyakinannya adalah siswa menunjukkan rasa hormat kepada teman sebaya, guru, dan properti sekolah. Sepakat? Sepakat. Ya. Jadi kita lanjut ke nilai kebajikan yang kedua, yaitu partisipasi. Dari beberapa pendapat siswa yang ada di sini, maka keyakinan kelasnya adalah siswa aktif dalam kegiatan, membiasakan mengangkat tangan sebelum berbicara di kelas. Kemudian siswa selalu menjaga sikap positif dan berperilaku baik sepanjang proses pembelajaran berlangsung. Bagaimana? Siap dijalankan? Siap. Baik. Nilai kebajikan yang ketujuh, yaitu menjaga ketertiban dalam kelas. Ya, agar proses belajar mengajar di kelas dapat berjalan dengan tertib, anakku sekalian sudah membuat keyakinan yang kita sepakati, yaitu siswa menjaga ketertiban di dalam kelas selama guru menerangkan mata pelajaran. Kemudian yang kedua, jika sedang dalam diskusi, siswa mengkondisikan volume suara agar tidak mengganggu teman yang lain. Dan yang terakhir, nilai kebajikan yang terakhir adalah tidak memaksakan pendapat atau demokratis. Nah, jadi siswa saling menghargai pendapat teman satu sama lain. Ya. Sepakati misalkan. Ya, jadi kita buat kesepakatan ini untuk dijalankan siswa beserta guru. Ya, jadi kita akan konsekuen menjalankan apa-apa yang kita sudah buat. Tapi untuk hari ini, untuk keyakinan kelas kita sampai satu semester ini kita menjalankan yang 8 nilai kebajikan. Setuju? Setuju. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.